Universitas Airlangga. Di sini saya mau sosialisasi tentang coronavirus, di mana pandemik ini saat ini sangat mendunia. Di sini saya mau mensosialisasikan tentang bagaimana mencegah coronavirus. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Ini mas, bisa kita lihat di sini. Di sini coronavirus. Nah, di sini kita banyak penyakit zoonosis. Zoonosis sendiri adalah penyakit di mana penyakit yang dari awal mulanya itu dari hewan dapat menular kepada manusia. Makanya di sini juga memberi ilmu kepada penjenengan bahwasanya bukan hanya coronavirus yang menyebabkan penyakit zoonosis. Di sini juga ada tolong. Nah, ini ada di Indonesia 15 zoonosis prioritas. Yang pertama avian influenza, 2 rabies, antraks, brucellosis, staphylococcus, Japanese encephalitis, bovine tuberculosis, salmonellosis, salmonellosis, ovewer, tuberculosis, trichinosis, paratuberculosis, toxoplasmosis, taeniasis. Dan juga di sini ada satu lagi, yaitu yang mendunia sekarang, coronavirus. Nah, COVID sendiri mas, ini COVID sendiri adalah virus bagian keluarga dari coronavirus yang menyebabkan pneumonia. Pneumonia itu adalah pernapasan mas ya. Dapat menular antar manusia, bahkan yang awal mulai dari hewan kepada manusia. Nah, waspada terhadap penularan penyakit coronavirus yang menularkan bisa menyebabkan sakit pernapasan dan batuk, gejala demam juga. Nah, di sini gejalanya coronavirus di sini juga bisa dilihat bahwasanya gejalanya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, penting dan lesu. Yang dikatakan tadi pneumonia. Nah, pencegahannya sendiri untuk coronavirus kita sesuaikan yang udah diterapkan oleh pemerintah PSBB, di mana jaga jarak, selalu pakai masker, hand sanitizer. Nah, di situ mas. Yang pertama pencegahannya adalah gunakan masker, maupun itu ada gejala maupun tidak. Yang kedua, cuci tangan. Selalu rutin cuci tangan. Setiap kita melakukan apa, cuci tangan. Tutup mulut ketika bersin. Itu juga konsumsinya gizi entah dari makanan. Konsumsi gizi kan dari makanan mas. Di sini juga periksa kesehatan jika mengalami ada gejala-gejala COVID secepatnya. Di sini juga ada hindari kontak fisik. Maksudnya kita bersentuhan, entah yang diterangkan bahwasanya itu 1 meter aja, 1 meter. Kita jaga jarak kepada siapapun, kita harus tetap jaga jarak. Karena kita negara di Indonesia yang dimana seharusnya bisa menjaga jarak, mentaati suatu peraturan Indonesia yang terkait dari hukum. Nah, untuk coronavirus sendiri ini mas, mungkin bisa dibaca bahwasanya sosialisasi saya, dan mungkin di sini juga ada mas nah di sini ada UMMB dan UMMB. Di sini UMB sendiri adalah urea mineral block dan UMMB adalah urea mineral molasses block. Di sini untuk menambah suatu protein terhadap kebutuhan sapi, istilahnya ini adalah permennya sapi mas. Kalau di masyarakat kan permen biasa itu kan. Nah, ini untuk bahannya ada dedak, tetes, urea, mineral, garam, semen atau kapur putih.
Untuk UMMB dedak, tetes sama. Cuman hanya ada perbedaan di beratnya mas. Di sini untuk UMB 400 gram, tetes 400 gram, urea 80 gram, mineral 50 gram, garam 30 gram, dan semen atau koper putih 400 gram. Nah, untuk UMB sendiri bedanya hanya di semen sama mineral. Kalau di UMB itu mineralnya 50 gram, di sini di sana 10 gram, di sini 50 gram. Untuk semen atau koper putih di sini 400 gram, di sana 80 gram. Nah, untuk cara pembuatannya yang pertama pemanasan molasses. Molasses ini bisa dibuat dari tetes maupun gula merah. Tapi di sini saya menggunakan gula merah. Kalau di sini menggunakan gula merah. Tapi kalau saya sendiri dengan cara pembuatannya menggunakan tetes. Yang pertama bisa dipanasi tetesnya, lalu campurkan semua bahan. Campurkan semua bahan, lalu aduk sampai merata. Aduk terus sampai merata, dan juga lanjut ke proses pencetakan. Di sini ada pemanasan lagi melalui kompor, tapi kalau saya tidak, langsung pemanasan murni dari matahari. Dan untuk alatnya sendiri ada wadah ukuran sedang, nampan, cetakan, plastik bening, dan timbangan. Nah, ini untuk UMB sendiri. Dan ini ada contohnya nih. Oh, untuk contohnya ada semua. Nah, saya ambilkan. Nah, ini yang ini UMB. UMB teksturnya lebih lembut daripada UMB, dikarenakan tadi yang bahannya yang lebih banyak semennya yang UMB. Jadi di sini hanya cukup dijelatkan saja kepada sapi. Dijelatkan ini untuk pembuatan 1 kilo. Ini 1 kilo. Ini 1 kilo juga mas. Ini cukup dijelatkan saja setiap harinya 60 gram. 60 gram setiap hari. Seperti itu. Kalau Anda berminat untuk menjualnya, membuatnya. Dan juga ini sendiri sama. Pembuatannya sama. Berarti ini tidak perlu dipotong-potong mas ya? Tidak perlu. Cukup dikira-kira saja. Kalau mau dipotong dia monggo. Tapi kalau mau dilangsungkan seperti ini nggak apa-apa. Cukup ditempelkan atau digantungkan saja biar sapinya sendiri sesuai kebutuhan untuk memakannya. Ini cukup dijelaskan saja. Mungkin dari mas sendiri ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk pembeliannya sendiri seperti ini berapa biasanya mas? Baik yang UMB ataupun yang UMMB seperti itu? Ini mas, di sini saya sosialisasi bukan untuk niat menjualnya. Tapi di sini saya untuk mengajak sharing-sharing bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sapi. Jadinya di sini saya sendiri biar masyarakat mengetahui dan mampu untuk mengelolanya bagaimana untuk kebutuhan sapi sendiri. Soalnya kan dari sini desa sini sendiri kebanyakan itu cuma hanya dikasih rumput. Untuk memenuhi kebutuhan seekor sapi itu kurang mas. Jadinya ini adalah suatu tambahan, pembuatan ini suatu tambahan entah dari pakan yang lain seperti itu. Nah, mungkin ada lagi mas? Saya kira sudah. Udah mas, makasih mas ya.